Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini, Kamis 2 September 2021, hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi dan menggembirakan. Di episode selanjutnya terlihat di sini di rumahnya si Kate Kelvin, terlihat si Kelvin yang lagi tidur dibanguni oleh Salsa. Salsa mengajak main kepada si Kate Kelvin. Lalu si Kate Kelvin juga membawa Salsa ke taman bermain dekat rumahnya. Tiba-tiba di sana dia melihat Dewa yang mobilnya mogok. Lalu dia juga akan mengganggu Dewa dan ngomong kepada Salsa. Lalu Salsa juga main sendiri di tempat bermain di ayun-ayunan dan si Kate Kelvin menghampiri Dewa. Terjadilah Dewa sama si Kate Kelvin juga berkelahi. Singkat cerita, si Kate Kelvin juga bisa dikalahkan oleh Dewa dan Dewa juga pergi dari tempat itu. Lalu si Kate Kelvin juga dia manggil-manggil Salsa. Pas melihat Salsa udah terkapar pingsan di tempat bermain karena jatuh dari ayunan. Si Kate Kelvin sangat kaget dan terkejut karena Salsa sudah tidak bernyawa lagi. Lalu dia juga jangan sampai Alia tahu dia pergi dari tempat kejadian. Dia tidak tahu bahwa di sisi lain ada yang melihatkan, yaitu si Jenong, si Nurus Tunjung, si Priska. Kenapa Kelvin meninggalkan Salsa yang terjatuh terkapar pingsan? Lalu di sini terlihat si Kate Kelvin juga masuk ke rumah dan langsung masuk ke kamar. Dia akan pura-pura tidur supaya tidak ketahuan sama si Alia si Hiledatel. Si Alia si Hiledatel yang sudah beres masaknya, dia juga membangunkan si Kate Kelvin untuk makan, untuk sarapan pagi. Di sini terlihat si Kate Kelvin juga pura-pura dia sudah bangun tidur dan dia juga langsung membangunkan Salsa. Tiba-tiba Salsa tidak ada. Lalu si Kate Kelvin yang lagi di meja makan dia sangat kaget, pura-pura, dan dia juga pergi dari meja makan untuk mencari Salsa di depan rumahnya di taman bermain. Lalu si Kate Kelvin sama si Alia Seattle juga dia berpencar mencarinya karena si Kate Kelvin sudah tahu bahwa Salsa ada di tempat bermain. Dia juga langsung menuju ke dimana Salsa sudah terkapar pingsan dan sudah tidak bernyawa. Lalu si Kate Kelvin juga dia berteriak-teriak sama si Alia si Hiledatel. Si Alia si Hiledatel juga langsung dia lari menuju kepada si Kate Kelvin. Terlihat di sisi lain si Nurus Tunjung, si Jenong, si Priska dia masih belum pergi dari tempat itu. Dia juga melihatkan bahwa si Kate Kelvin pura-pura dia tidak tahu bahwa Salsa kecelakaan. Lalu si Kate Kelvin juga langsung membawa Salsa ke rumah sakit sama si Alia si Hiledatel. Terlihat di sisi lain di kantor polisi, Nana juga lagi diinterogasi lagi oleh polisi. Lalu Nana juga ngomong kepada polisi, "Saya sudah tidak tahan Pak, saya sudah pening," kata Nana. Lalu polisi juga nanti sebentar lagi. Pas Nana juga sudah tidak tahan, dia bangun, tiba-tiba Nana juga terjatuh pingsan. Polisi juga sangat kaget dan terkejut dan dia juga langsung menolong Nana dan Nana juga dibawa ke klinik tahanan. Pas lagi di kursi roda dia di sini, tiba-tiba Pak Arman, Budiana sama Lula dia juga sangat kaget kakaknya mau dibawa ke klinik dan terkapar pingsan. Lalu di sini terlihat Lula juga pas Nana lagi udah dirawat, dia Nana memanggil-manggil Dewa. Lula juga tidak banyak basa-basi, dia akan menemui Dewa. Pak Arman sama Budiana dia tidak tinggal diam, dia mengikuti Lula. Terlihat di sisi lain si Nurus Tunjung, si Alia Seattle sama si Kate Kelvin yang membawa Salsa yang sudah tidak bernyawa lagi ke rumah sakit. Lalu dokter juga dia memeriksa Salsa. Pas sudah diperiksa, dokter juga ngomong kepada si Alia Seattle sama si Kate Kelvin, "Anak ibu sudah tidak ada, sudah meninggal. Coba kalau pas kejadian langsung dibawa ke sini, pasti anak ibu pasti tertolong." Terlihat si Alia Seattle sangat kaget dan terkejut.
Lalu di sisi lain si Kelvin dia ngomong dalam batinnya, ini salah Dedi, kata si Kelvin dalam batinnya. Lalu si Alia Syatul juga langsung memeluk anaknya yang sudah meninggal. Terlihat si Kelvin melihat si Alia Syatul lagi memeluk anaknya yang sudah meninggal. Dia ngomong dalam batinnya, saya merasa bersalah, kata si Kelvin. Di sisi lain si Priska juga dia di rumah sakit melihatkan si Alia lagi memeluk anaknya. Lalu di sisi lain terlihat Bu Farah yang sudah dari kantornya Fajar, dia marah-marah. Dan pas sampai ke rumahnya, di sini terlihat sudah ada Pak Arman, Bu Diana sama Lula. Lula juga langsung menghampiri Dewa dan Dewa juga kena tampar oleh Lula sambil Lula ngomong, Mas Dewa tidak punya hati, istri yang lagi hamil ditinggalkan sendiri di kantor polisi, kata Lula kepada Dewa. Lalu Bu Farah sangat kaget dan Bu Diana dan Pak Arman juga. Lula menampar Dewa dan Bu Farah juga akan balik tampar Lula. Pas mau nampar Lula, tiba-tiba dengan sigap Bu Diana menakisnya dan memegang tangannya Bu Farah. Jangan sampai kamu menyakiti anak saya, kamu akan berurusan sama saya, kata Bu Diana kepada Bu Farah. Singkat cerita mereka juga pergi dari rumahnya Nana dan Bu Farah juga marah kepada Dewa, kamu harus pergi ke rumahnya Pak Fajar untuk mencari bukti untuk membebaskan Nana, kata Bu Farah kepada Dewa. Singkat cerita Dewa dan Bu Farah juga pergi ke rumahnya Pak Fajar. Lalu di sisi lain terlihat Dewa sama Bu Farah juga sampai ke rumahnya Pak Fajar dan ketemu sama penjaga rumah. Lalu penjaga rumah juga ngomong kepada Dewa, memang Pak Fajar juga pernah ngomong sama saya kalau ada Pak Dewa sama Bu Farah apa Nana kesini silakan pakai apa aja yang ada di rumah ini. Lalu Dewa juga pergi masuk ke kantor ruangan kerjanya yang di rumah Fajar. Di sini terlihat melihat kunci mobil dan mobil juga dibawa oleh Pak Dewa. Lalu di sisi lain si Bro Kokroni lagi cekcok sama si Kelvin, si Bro Kokroni lagi cekcok sama Pasha. Tiba-tiba datanglah si Priska. Si Priska mengasih tahu bahwa Salsa sudah meninggal, kata si Priska kepada Pasha. Pasha juga tidak banyak basa-basi, dia juga pergi untuk menuju ke makamnya Salsa. Terlihat di makamnya Salsa si Nurul Tunjung Alia Syatul lagi mewek di makamnya Salsa. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada si Alia si Hilir Atel, kenapa Salsa bisa meninggal? Kamu waktu Salsa kejadian kecelakaan kamu ada di sana enggak? Kata Pasha kepada si Alia si Hilir Atel. Saya tidak ada di sana, Salsa main sendiri, kata si Alia Syatul kepada Pasha. Itu tidak mungkin, kata Pasha kepada si Alia si Hilir Atel. Lalu si Kelvin dia ngomong dan di sini juga si Kelvin sama Pasha dia cekcok dan Pasha juga ngomong kepada si Kelvin, saya akan mencari tahu penyebab kecelakaan Salsa, kata Pasha ke si Kelvin. Terlihat di sisi lain Bu Farah pas mau masuk ke mobilnya Pak Fajar tiba-tiba menemuin HP-nya Pak Fajar yang ketinggalan waktu mau berangkat ke Brunei. Ini di sini Dewa juga sangat senang karena sudah punya bukti yang kuat. Singkat cerita, Dewa juga membawa HP Pak Fajar dan ke rumahnya Pak Arman. Pak Arman juga menerima HP untuk bukti ke polisi. Lalu Dewa sudah menyerahkan HP itu ke Pak Arman dan Pak Arman juga menelepon pengacaranya yang hebat. Dan singkat cerita Pak Arman juga sama pengacaranya datang ke kantor polisi dan mengasihkan bukti itu ke polisi. Pas pengacara mengasihkan HP itu ke polisi, polisi juga melihat video yang Pak Fajar menyerahkan kartu ATM kepada Nana. Gak lama kemudian Diana juga yang melaporkan Nana, anak buahnya Pak Fajar juga ditelepon oleh polisi dan dia juga melihat video itu, bukti itu. Lalu polisi juga menelepon harus untuk membawa Nana keluar. Singkat cerita Nana juga dibawa polisi keluar. Nana sangat kaget dan gembira melihat ada Pak Arman di kantor polisi. Lalu Pak Arman juga bicara kepada Nana,
kamu sekarang sudah bebas. Karena kamu bebas dengan bukti HP Pak Fajar yang ketinggalan di mobil. Lalu Nana juga ngomong sama Parman, terima kasih Parman sudah membebaskan saya. Kata Nana kepada Parman, ini juga berkat dewa yang mencari bukti ini, kata Pak Arman kepada Nana. Lalu di sisi lain si Diana juga anak buahnya Pak Fajar yang sudah nggak kerja, dia juga minta maaf kepada Nana. Pokoknya Nana besok harus ke kantor Pak Fajar, kata si Diana kepada Nana. Dasar Nana orang baik, dia juga tersenyum aja kepada Diana. Lalu Nana juga dibawa oleh polisi untuk ganti pakaian. Terlihat di sisi lain di toko bunganya di toko bunga hiasnya Dewa, Pasha juga datang ke sana memarahin Dewa. Di sini terjadilah cekcok antara Dewa sama Pasha. Pasha juga ngomong kepada Dewa, kamu harus tahu, kamu gara-gara marah kepada Nana yang menabrak Claudia. Kamu kan tahu bahwa Nana tidak bisa nyetir. Dewa juga sangat kaget dan terkejut. Lalu singkat cerita, Nana juga sampai ke rumahnya dibawa oleh Dewa. Pas dia bangun sangat kaget. Lalu dia juga melihat Dewa dan Dewa juga langsung dipeluk oleh Nana. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, kamu itu kan tidak bisa nyetir. Nah, siapa yang dilindungi oleh kamu? Siapa yang menabrak Claudia? Kata Dewa kepada Nana. Kamu harus jujur kepada saya, kata Dewa kepada Nana. Besar kemungkinan Nana juga akan terus terang bahwa yang menabrak Claudia adalah si Bro Koko Kroni. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini, Kamis 2 September 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati tara rajong, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.